Baik teman-teman, sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian se-Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat, utamanya para pecinta tanaman durian. Jadi hari ini pada kesempatan ini dalam video ini saya akan menampilkan dan juga menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara merawat tanaman durian usai menghasilkan buah. Jadi perawatan yang kita lakukan untuk tanaman duriannya tentu untuk memulihkan stamina atau tenaga tanaman durian setelah buahnya dipanen. Jadi untuk memulihkan stamina atau tenaga tanaman durian setelah selesai menghasilkan buah, tentu ada perlakuan khusus dan juga nutrisi khusus yang harus kita berikan supaya bisa menopang kesehatan tanaman duriannya untuk jangka panjangnya. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton, jangan di skip videonya supaya teman-teman tidak gagal paham. Karena sebentar saya akan menampilkan pupuk apa saja yang akan saya gunakan serta bagaimana caranya. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa mohon dukungannya yaitu dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak kehilangan informasi terupdate dari channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung dan sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman dan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, langsung saja akan saya tampilkan seperti apa prosesnya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan itu kita bersihkan terlebih dahulu rumput liar yang ada di pohon duriannya. Maaf teman-teman, di bawah pohon duriannya maksudnya. Jadi rumput liarnya dibersihkan, dibabat seperti itu supaya tidak menghalangi ketika kita melakukan pemupukan atau penggalian. Kemudian setelah rumput liarnya bersih, kita buat lubang melingkar mengelilingi pohon duriannya menyesuaikan dengan panjang dahan duriannya. Jadi untuk dahan duriannya sudah sejauh ini jangkauannya, kemudian di bawahnya kita buat galian seperti itu. Untuk proses penggalian jangan terlalu dalam supaya jangan sampai melukai akar duriannya. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk kemarin ini duriannya buah yang dihasilkan lumayan banyak.
Untuk usia tanaman durian ini kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Jadi buah yang dihasilkan mungkin sekitar 30 biji ini untuk satu pohon kemarin. Namun sekarang masih menyisakan itu sebanyak 3 biji. Jadi meskipun buah duriannya masih, bukan berarti kita tidak boleh melakukan pemupukan untuk meningkatkan stamina atau pertumbuhan tanaman duriannya. Jadi meskipun buah duriannya masih nyantol beberapa di pohon duriannya, asalkan buah duriannya sudah matang, jadi kita sudah boleh melakukan pemupukan. Bukan matang maksudnya, artinya kalau yang matang itu kan sudah jatuh buahnya, tapi yang ini sudah tua teman-teman. Artinya untuk buah yang sudah tua, untuk suplai nutrisi yang berasal dari pohon duriannya yang disalurkan dari dalam tanah, itu sudah tidak tersalurkan ke buah duriannya karena buah duriannya sudah tua. Jadi untuk buah durian ini tinggal menunggu matang saja, mungkin beberapa hari, 3 sampai 7 hari ini mungkin sudah matang. Jadi untuk pemupukan kita sudah boleh dilakukan. Jadi untuk buah yang masih mengalami proses pertumbuhan itu tidak disarankan untuk melakukan pemupukan dulu. Jadi tunggu dulu buah duriannya sampai sudah betul-betul tua, seperti yang sudah saya katakan tadi. Baru kita boleh melakukan pemupukan untuk proses pertumbuhan. Karena pupuk yang digunakan untuk proses pertumbuhan dengan pupuk proses pembesaran buah itu berbeda teman-teman. Jadi jenis pupuknya sama, mungkin kandungannya yang berbeda, persentase kandungannya yang berbeda teman-teman. Baik, untuk tempat pupuknya sudah selesai dibuat. Sekarang mari kita siapkan pupuknya. Jadi inilah pupuk yang akan saya gunakan teman-teman. Ini adalah pupuk organik. Dalam jerigen ini adalah pupuk organik buatan sendiri yang berasal dari limbah kotoran hewan, kohe kambing dan juga kencing kambing. Kemudian akan saya kombinasikan dengan pupuk NPK Mutiara 1616 dan NPK Mutiara Merah. Yang ini adalah Ponska. Soalnya adalah pupuk Ponska dengan kandungan, kalau nggak salah itu untuk NPK-nya. Untuk kandungannya saya tidak ingat. Untuk yang merah ini yang jelas ini kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada P dan juga K. Jadi bagus digunakan untuk pemupukan tahap pertumbuhan. Kalau yang hijau ini, yang biru ini kandungannya berimbang teman-teman. Ini kandungannya adalah 1616. Jadi untuk menghasilkan pohon durian yang sehat, jadi unsur organik sangat penting teman-teman. Karena organik adalah pupuk kaya akan unsur hara makro dan juga mikro secara alami, dan bisa membuat tanahnya subur untuk jangka panjangnya apabila kita rutin memberikan pupuk organik setiap tahunnya.
Jadi untuk sekarang ini kebetulan yang ada adalah pupuk organik cair. Mungkin untuk pupuk komposnya akan menyusul. Jadi sangat penting juga untuk pupuk organik berupa kompos. Jadi untuk takaran pemberian organik itu tidak ada aturan khusus. Karena organik itu memang aman diberikan. Jadi pemberiannya kira-kira saja teman-teman. Jadi intinya berikanlah organik sebanyak-banyaknya. Jadi untuk melarutkan pupuk organiknya saya pakai ember kapasitas 15 liter. Jadi saya larutkan pupuk organik sebanyak 2 liter per pohon. Kemudian akan saya tambahkan, ini kebetulan ada pupuk organik di grup. Jadi saya tambahkan ini. Jadi saya gunakan pupuk ini sebanyak 100 ml per ember. Kemudian tuangkan. Nah, ini untuk satu pohon teman-teman, untuk tanaman durian usia 3,5 tahun. Jadi setelah sekarang kita memberikan pupuk organik ini, 6 bulan yang akan datang, kita kembali lagi memberikan pupuk organik yang sama. Nah, kemudian untuk NPK 1616-nya, 1616-nya dan juga pupuk NPK merahnya ini, untuk usia tanaman durian 3,5 tahun saya berikan untuk NPK yang biru sebanyak 2 kg. Kemudian yang merah ini saya tambahkan sebanyak 1 kg. Baik, langsung saja mari kita tuangkan langsung pupuknya. Baik, langsung kita tuangkan pupuknya. Jadi ditabur seperti itu. Jadi karena medianya sudah basah, karena sekarang masih musim hujan, jadi ditabur seperti itu juga akan cepat larut teman-teman. Karena sebentar juga akan kita siram dengan pupuk organik. Jadi bisa langsung didapatkan oleh tanaman duriannya. Jadi untuk lubang ini, lubang galian ini, kita tanam pupuknya karena kita menggunakan 2 kg pupuk NPK 1616. Kita gunakan 1,5 kg yang dituangkan dalam lubang ini. Kemudian untuk setengah kilogramnya kita akan tebar di bagian dalam secara tipis-tipis saja teman-teman. Nah, sekarang untuk setengah kilogramnya kita akan tebar di bagian dalam. Jadi ditebar seperti ini. Sekarang baru kita tuangkan untuk pupuk yang merah, untuk ponskanya.
Jadi pemupukan ini adalah untuk meningkatkan stamina teman-teman. Stamina tanaman durian pasca habis berbuah. Nah, nanti setelah pohon duriannya fit, tenaganya sudah pulih, baru kita akan melakukan pemupukan tahap selanjutnya untuk proses pembungaan dan juga pembuahan. Dan untuk pupuknya itu berbeda teman-teman. Mungkin videonya akan saya upload untuk cara proses pembentukan bunga dan juga buah. Sekarang mari kita tuangkan untuk pupuk organiknya. Jadi pupuk mutiaranya langsung larut teman-teman, dilarutkan oleh larutan pupuk organik. Jadi bisa langsung diserap oleh tanaman duriannya. Nah, kemudian sisanya kita tuangkan di bagian dalam. Jadi untuk organik itu tidak masalah meski kita tuangkan di bagian dalam. Jadi aman teman-teman. Asalkan jangan terlalu banyak kita menuangkan pupuk di bagian dalam. Baik, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan timbun pupuknya dengan menggunakan tanah. Jadi saya tambahkan lagi teman-teman, untuk pemberian pupuk organik itu tidak mesti harus setiap 6 bulan sekali. Untuk organik jenis organik cair itu bisa kita berikan setiap bulan sekali juga boleh teman-teman. Nah, untuk perawatan tahap selanjutnya setelah kita melakukan pemupukan seperti ini, kita lanjutkan dengan pemupukan yang diberikan melalui daun. Jadi untuk pupuk semprotnya itu kita berikan melalui daun. Untuk pupuk daunnya, berikanlah pupuk yang memang diperuntukkan untuk proses pertumbuhan. Jadi dengan kandungan nitrogen lebih tinggi dari P dan juga K. Nah, kemudian untuk pupuk semprotnya, nantinya bisa kita tambahkan pupuk yang lain seperti boron. Itu bisa diberikan sekalian pada saat melakukan penyemprotan. Jadi untuk pemberian pupuk boron tidak mesti diberikan pada saat kita mempersiapkan untuk proses pembungaan saja atau pembuahan. Jadi semakin awal kita memberikan pupuk boron juga akan semakin bagus. Dan kebetulan untuk sekarang ini untuk pupuk boronnya
tidak saya berikan, karena nanti akan saya berikan melalui disemprot. Mungkin 2 minggu yang akan datang baru akan saya lanjutkan dengan penyemprotan, karena sekarang masih tinggi curah hujannya teman-teman. Jadi supaya pemupukan yang kita lakukan tidak sia-sia, jadi pupuk boronnya akan saya semprotkan. Jadi harus diberikan pupuk boron. Tujuannya adalah untuk supaya pohon duriannya itu mengandung unsur boron yang cukup, sehingga nantinya pada saat siap untuk berbuah, buahnya supaya berkualitas. Tapi untuk pupuk ini sebetulnya sudah mengandung boron teman-teman. Itu bisa dilihat teman-teman. Unsur mikronya itu ada boron. Jadi pupuk organik ini sudah lengkap teman-teman. Jadi sebetulnya untuk pupuk organik itu secara alami memang sudah mengandung unsur hara makro dan juga mikro. Paling nanti setelah saya melakukan penyemprotan, baru akan saya menambahkan pupuk boron tunggal. Dan biasanya untuk pupuk-pupuk yang sudah jadi, yang terjual di pasaran, untuk pupuk yang berjenis semprot itu biasanya memang sudah mengandung boron juga teman-teman, seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Itu sebetulnya bisa diberikan dengan cara disemprotkan, karena itu berupa organik. Jadi saya lebih memilih untuk pemberiannya dengan cara dikocorkan, jadi supaya tanahnya itu lebih bagus, supaya lebih subur. Jadi saya tuangkan saja di bawah pada media tanamnya. Baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah caranya, seperti yang sudah saya tampilkan. Jadi untuk proses awal pemupukan setelah tanaman duriannya menghasilkan buah setelah dipanen, jadi cukup seperti itu saja dulu. Sambil kita menunggu reaksi pupuknya 3 bulan yang akan datang. Dan ingat teman-teman, yang perlu diingat setelah kita melakukan pemupukan seperti ini, seperti yang sudah saya tampilkan ini, jangan lupa 2 minggu yang akan datang minimal atau paling lambat 1 bulan yang akan datang, kita lakukanlah penyemprotan pupuk yang diberikan dengan cara disemprotkan itu di seluruh bagian pohon duriannya. Jadi untuk pupuknya bisa menggunakan pupuk NPK cair, bisa juga menggunakan pupuk gandasil, bisa juga. Jadi bebas teman-teman, asalkan pupuknya memang diperuntukkan untuk pertumbuhan. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat. Dan mohon untuk dimaklumi apabila dalam video ini saya ada kesalahan dalam hal menyampaikan informasi dan juga menampilkan. Jadi mohon untuk dimaklumi dan juga dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.